الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين سخط الله في سخط الوالدين. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sinina umat seleng tomatua malebihku silusur malebihku. Dan insyaallah saya doakan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin. Kasih paiman nari patarakai syukuru ki mapuji. Saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik maunah inayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan Jumat yang mulia ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, di tengah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, engkau menemukan paiman bertatap wajah si runtuk-runtuk mata
sidupa-dupa mata, siruntuk-runtuk pak kita. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Dan inilah nikmat yang terbilang besar setelah Allah memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Mega tahu hari ini hidup, tetapi dicabut nikmat sehatnya oleh Allah. Alhamdulillah kita hidup, kita sehat, dan kita sempat. Banyak orang hari ini hidup, sehat, tetapi tidak sempat hadir di tempat ini. Dan yang paling penting dari itu adalah nikmat iman dan Islam inilah yang membuat kita bisa bersama-sama memenuhi panggilan Allah. Semoga dengan ibadah salat Jumat yang kita tunaikan pada kesempatan hari ini, semua bernilai ibadah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Krisesena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Selawat dan taslim senantiasa pula kita kirimkan kepada the leader is the best, the manager is the best, pemimpin paling sukses, pemimpin nomor wahid. Bahkan ditulis seorang antropolog barat bernama Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh yang menggemparkan dunia, yang berpengaruh. Ranking the first leadernya, ranking pertamanya itu adalah Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang menulis itu tentu sangat objektif. Kenapa objektif? Karena dia bukan Islam. Dia sosiolog berkebangsaan barat dan bukan Islam. Tetapi dia meneliti dan menuliskan bahwa tidak ada lagi pemimpin terbaik selain daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita senantiasa berselawat. Salamu alaika ya Nabiullah, salamu alaika ya Rasulullah, salamu alaika ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan salawat kita ini menjadi syafaat bagi kita semua untuk mendapatkan syafaatnya Nabiullah ketika kita sampai menuju kepada ampunan Allah, menuju pada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta diri kita, insyaallah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu informasi yang saat ini lagi viral di media sosial. Hari ini kita dikejutkan tentang adanya 4 orang bersaudara kandung menyerahkan ibu kandungnya ke panti jompo geria lansia. Padahal sudah diberikan saran agar mereka urungan keempatnya untuk merawat atau membiayai sang ibu. Bahkan diancam bahwa ketika kalian sudah menyerahkan ibu kalian di tempat ini, total Anda serahkan dan Anda tidak boleh lagi mengunjungi ataupun Anda tidak dikabari kalau ibu kalian meninggal. Itu ancamannya. Tetapi keempat orang bersaudara kandung ini kekeh dan kokoh menyerahkan ibunya ke panti jompo dengan alasan tidak sanggup lagi merawat ibunya. Ini betul-betul aneh bin ajaib. Hanya satu orang ibu
dengan 4 orang anak tidak sanggup merawat 1 orang ibunya. Padahal orang tua yang melahirkan kita ini, banyak orang tua mega tomatoa, 10 seti anaknya, 11 orang anaknya, tetapi dia bisa membesarkan semua anaknya tanpa pernah merasa terbebani dengan itu. Ini baru 1, ibunya lagi. Tetapi saya berpandangan bahwa ke-4 orang bersaudara ini telah menutup pintu atau jalan surga. Kasus yang Hatib angkat di atas sangat bertentangan dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam ayat-ayat cintanya Allah, kita orang tua kita semua diperintahkan, dan ini adalah hal yang paling utama ketika kita telah beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, maka apa perintah Allah yang kedua? Nah, kumupura ni mo padeceni tepekmu, lauri puammu, maka padeceni tomatoamu. Wa qada rabbuka, ini di surah Al-Isra ya, ayat 23, ayat-ayat cinta Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah. Jadi ini tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Itulah sebabnya mengapa sebelum kita diciptakan di dunia ini, jamaah yang terhormat, Allah persaksikan dulu dirinya. Nah, tanai ke Allah Ta'ala, agar tania gaya kuammu, bukankah aku ini Rabbmu? Itu artinya Allah mau memperkenalkan dirinya supaya kita tidak mensyirikatkannya. Benar, kita menyaksikan Musa bibuang bahwa engkau adalah Tuhan saya. Bala syahidna. Nah, makanya orang yang kemudian nanti di yaumul kiamah, ketika ditanya man rabbuka tentang Tuhan, lalu mengatakan analah arif, saya tidak tahu, saya tidak pernah paham siapa Tuhan saya, maka Al-Quran mengatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ya, siapa yang melanggar perjanjian dengan Allah, siapa yang mengkhianati Allah, yang mengatakan bahwa aku tidak pernah mengenal engkau, maka dialah ulaika humul khasirun, mereka lah itu orang-orang yang merugi. Nah, setelah kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, maka ayat ini menjelaskan agar kita langsung menyambung. Jadi ayat itu seolah-olah ada akad di situ, bersambung itu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, tidak pakai koma, tidak pakai titik, wabil walidaini. Langsung perintah berbakti kepada kedua orang tua. Tentu Bapak semua, jamaah Jumat yang terhormat, kita semua ini adalah orang tua. Dan kita nanti akan menjadi tua. Camkan pernyataan saya. Siapa yang memperlakukan orang tuanya hari ini tidak baik, maka yakin nanti anakmu, anak kita itu juga akan memperlakukan yang sama seperti kita. Kan ada kasus tuh, dia protes,
engkau bawa saya ke sini, ke panti jompo ini? Saya mau engkau merawat saya sebagaimana aku merawatmu, membesarkanmu, memula bicukmu. Ya. Apa dia bilang? Anaknya, ya kan bapak yang memberi contoh. Kita dulu yang membawa nenekku juga ke situ. Iya. Jadi apa yang terjadi itu adalah simbiosis. Mutualisme itu terus bersustainable, berkesinambungan itu. Nah, ini apalagi ibu, Pak. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibu itu 3 kali lebih berhak ditaati daripada ayah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya hadis ini dari Abu Hurairah tetapi diriwayatkan oleh Muslim. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ummuka, ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasul kembali mempertegas, wa ummuka, ibumu. Jadi ibumu, ibumu, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, wa abuka, bapakmu. Ini menunjukkan jamaah yang terhormat bahwa pengabdian kepada ayah ini bukan berarti kita menafikan. 3 kali disebut ayah di sini bukan menafikan peran ayah. Bukan menafikan peran ayah, tetapi penghargaan. Penghargaan dan penghormatan Rasulullah kepada seorang ibu yang sungguh luar biasa, mulai daripada ia mengandung, lalu kemudian melahirkan, menyusui, dan membesarkan dengan cinta dan air mata. Bayangkan bapak dan ibu bertaruh tetesan darah dan air mata ketika ia melahirkan kita. Jadi tidak mungkin ada presiden hari ini kalau tidak ada namanya ibu. Tidak mungkin ada seorang profesor hari ini kalau tidak ada seorang ibu. Napoleon di mana? Kita dari mana semua? Satu, asal kita dari rahim yang sama. Itulah sebabnya mengapa Nabi mengatakan ummuka, ummuka, wa abuka. Hadirin, seperti saya katakan tadi bahwa orang 4 bersaudara itu lalu kemudian membuang surganya. Bukankah Rasul mengatakan al-jannatu, surga itu berada di bawah telapak kakinya ibu kita. Makan ridanya orang tua, ridallahi, ridanya Allah, barakana Allah Ta'ala. Itu juga tergantung dari berkah dan doanya orang tua. Saya yakin Bapak dan jamaah Jumat yang terhormat, tidak ada di antara kita yang sukses hari ini kalau tidak ada doa-doa yang ikhlas, yang tulus dipanjatkan oleh seorang ibu kepada kita. Sungguh tega menurut saya, sungguh luar biasa kedurhakaan yang dilakukan 4 orang anak ini, yang kemudian tidak mampu dengan alasan tidak mampu dia rawat ibunya sehingga dia titipkan di panti lansia itu. Terakhir jamaah sekalian, sebagai kisah inspiratif, Rasulullah pernah mengatakan bahwa akan datang kepada
kalian seorang laki-laki dari Yaman. Jadi ini diceritakan bahwa ada manusia saleh yang hidup di masa Nabi, yang sangat cinta kepada ibunya. Orang ini, kata Nabi, tidak dikenal di bumi, tidak ada yang tahu, tidak terkenal, tidak viral, tetapi penduduk langit mengenalnya. Penduduk langit mengenalnya. Siapa orang saleh itu dan amalan apa yang dilakukan? Sosok manusia itu bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab dan Abi Thalib, akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman bernama Uwais. Ia tidak dikenal di bumi, tetapi dikenal di langit. Jika kalian menemuinya, ia minta agar kalian didoakan oleh Uwais. Luar biasa, Rasul ini Uwais pernah mau berjumpa dengan Rasul. Dia berjalan dari Yaman ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasul. Tapi sayang sekali pada saat itu Ummu Aisyah mengatakan Rasul sedang memimpin perang. Akhirnya dia tidak ketemu, apalagi ada pesan ibunya, kalau memang kamu ke sana jangan lama, ibu ini sudah sakit. Dia kembali menemui ibunya. Ada lagi satu permintaan ibunya, yakni saya ingin sekali melaksanakan ibadah haji. Tapi kemampuan ekonomi Uwais tidak ada. Akhirnya apa yang dilakukan Uwais? Dia tiap hari menggendong domba dari naik ke gunung. Sampai domba itu besar 100 kilo beratnya domba itu. Orang menertawakan Uwais, ada najama ya roh. Itu jangan. Dia tidak tahu bahwa dia latihan untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan haji. Luar biasa keikhlasan pengabdian dari seorang Uwais itu. Akhirnya jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai kesimpulan bahwa kasus dan cerita inspiratif yang saya angkat pada kesempatan ini, mudah-mudahan itu menjadi pencerahan buat kita semua bahwa setelah kita taat dan bersujud kepada Allah, setelah kita berzikir kepada Allah, maka tangan dan hati kita buktikan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Berbuatlah yang terbaik dan layani mereka selagi masih ada. Syukuru kipa narekong kamupi puanak keki, kamupi orang tua tak. Kita masih bisa melihat wajahnya tersenyum. Kenapa kita ini rajin pulang ke kampung nareko melepei kalau lebaran? Karena masih ada orang tua kita di kampung. Nareko de toni tomo toata di kampung biasanya berat tomi untuk kita kembali ke kampung. Itu biasa kita rasakan. Maka selama mereka masih ada, layani orang tua kita. Layani dengan baik, perlakukan dengan baik. Lalu kemudian Allah mengatakan bahwa itulah amalan atau ibadah tertinggi setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpulan yang kedua adalah jadilah seperti Uwais Al-Qarni. Jadilah sebagai Uwais Al-Qarni, tersembunyi di bumi tetapi bercahaya di langit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Faqala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku, mari kita menundukkan kepala, menegakkan tangan, bermunajat, mendoakan diri kita dan mendoakan khususnya kedua orang tua kita, baik yang masih hidup bersama kita maupun yang telah tiada meninggalkan kita. Ingat bahwa amalan yang terbaik, pahala jariah yang terbaik adalah doa terbaik dari kita semua. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innana salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan qablal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najati minan nar wal afwi wal hisab. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا صفوفكم وارسلوا صف صلاة جنة رحمة الله. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله ولا شريك له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام
وادخلنا الجنة دارك دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي رب أنت مولانا سبحانك سبحان الله. سبحان ربي العظيم حمدي دائما كريما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال في نعمة الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم احينا بالايمان وامتنا بالايمان واحشرنا يوم القيامه مع الايمان وزين قلوبنا بالايمان. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعلنا الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولمن هو حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم العالمين. فاتحة.